Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo. Basu balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampe Mau Tate Veri Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Nah, seperti biasa bersama Rizbi Sugari selama 1 jam ke depan kita akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, sambil makan siang danga podcast Tampe Mau Ta karena kaliko kita kedatangan seorang tamu cantik. Nah, Iko adalah seorang Putri Hijab Fluencer 2023. Nah, itu pemenangnya kok. Kita perkenalkan saja Uni Bunga Safira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Uda. Halo Bunga Safira. Bunga lah, pastilah bunga. Nah, Safiranya kok dari warna hijau kah atau pejalan? Safira itu dari nama mama. Dari nama mama. Oh, Mama Safira. Mama Vira tapi ditambah Sa. Oh gitu. Lah tahu nama mama langsung. Oke, Uni Bunga Safira asli mana nih? Asli Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Bahasa Payakumbuh gak salah yuk. Di mana Cako ya? Pakai Cakos tuh. Iya, pakai Cako. Ya. Linomua. Oke. Tadi dari tinggal di Padang, stay di Padang atau emang dari Payakumbuh? Emang stay di Padang kan karena kuliah di Padang juga, jadi stay di Padang gitu. Kuliah di UIN di Moncol Padang. Oke. Mantap. Jurusan Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Wah, Masya Allah. Jarang-jarang tuh anak-anak muda kini ambil jurusan kayak gitu tuh. Iya. Keren. Nah, Uni di Siko kok tak tulis di Siko kok. Winner Putri Hijab Fluencer Sumbar 2023. Pemenang ajang Putri Hijab Fluencer Sumbar 2023. Iya, apakah betul? Aku kayak interogasi. Alhamdulillah. Iko bila ajang Iko dilaksanakan? Sebelum Lebaran kemarin. Lebaran Haji itu Lebaran Idul Fitri. Idul Adha ya, berarti sebelum Lebaran Idul Adha diadakan. Itu terpilihnya pas hari itu. Iya, sebelum itu ya. Oke, itu perjalanannya berapa lama tuh? Mulai dari bulan Juni untuk pendaftarannya, terus ada renggang waktu sebulan waktu itu sebelum karantina. Oke. Setelah karantina 3 hari baru grand final gitu. Oke. Karantina kalau di ajang-ajang kok bahas sih. Kalau karantina corona tahu lah kan. Nah, boleh kalau keluar macam kalau di karantina ajang pencarian pencarian putri hijab kok kayak apa sih? Kalau untuk karantina sendiri, kita sebelum karantina itu kita ada pra karantina dulu dah. Nah, pra karantina ini kita nanti di sana ada latihan koreo, ada latihan catwalk. Setelah kita pra karantina beberapa hari itu nanti kita juga ada kayak promosi untuk brand-brand seperti kemarin itu ada Benings, ada Parfum Azwa juga sama High Dental. Oke, siap. Iya. Berarti mau mempromosikan beberapa produk daerah lah gitu ya. Oke, setelah itu diajarkan catwalk. Itu udah pasti lah ya. Udah pasti. Public speaking juga ya. Iya, public speaking. Tapi public speaking itu ketika karantina. Iya, waktu kita masuk karantina pertama itu kita nanti ada public speakingnya, ada materi tentang public speaking, ada tentang beauty juga, ada tentang kewanitaan juga. Oke, tentang beauty. Itu kalau boleh tahu kan ngomong-ngomong masalah beauty, apakah yang ikut Putri Hijab kok nancak-nancak sih? Kebanyakan cantik-cantik, semuanya cantik-cantik, cantik wajahnya, cantik hatinya, itu harus. Masya Allah, harus ya? Iya. Oke. Nah, semua tahu kan ada kawan-kawan awak nan nyumaraso. Nak cantik doh ikut itu kalah sih kok. Oh enggak, karena di Putri Hijab enggak cuman muka cantik, tapi attitude yang paling diutamakan di sini gitu. Percuma muka cantik kalau attitude-nya enggak bagus gitu. Iya, good looking tapi enggak good attitude. Iya. Oke. Karena apa do pernah dengar untuk ajang-ajang kayak kok yang penting apa? Kayak good nggak hanya good looking tapi ada good attitude. Yang harusnya good look beauty apa istilahnya beauty attitude sengaja ya apa Kak Uni Putri Hijab
Uni panggilannya apa kok? Bunga. Biasanya kalau misalnya panggilan yang lebih sering dipanggil tuh Nana. Nana? Iya. Tunggu dulu. Bunga. Oh, dari bunga nganga itu ya? Iya, kayaknya emang dari kecil. Dari kecil Iya, panggilan waktu Nana. diajarin sama mama buat ngomong panggil bunga, malahnya ngomongnya Nana. Ngomong Mungkin Nana. karena nggak bisa ngomong bunga kali ya, oke. jadi Nana gitu. Oke, panggilan Nana. Oke, Iya. Uni Nana. Uni Nana. Nah, kan ajang itu kan diadakan bulan Juni batang. Nah, perjalanan Uni sampai ikut ke ajang itu sih dulu, apakah pernah dulu dari ketek itu emang ikut catwalk semacamnya atau emang baru-baru kok gitu? Jadi untuk ikut ajang ini, jadi dulu tuh waktu masih kecil-kecil lah ya, waktu masih zamannya Putri Muslimah di Indosiar, gitu dah. Jadi iya waktu itu masih Indosiar itu Putri Muslimah gitu ya. Kan sering tuh tayang di TV di Indosiar. Jadi kalau waktu kecil tuh mama tuh sama papa sering tuh nonton itu. Jadi kayak kamu besok ya nak, besok kamu ikut-ikut ajang kayak gini ya gitu. Jadi sebenarnya Nah sendiri nggak terbayangkan ya sampai di titik ini gitu. Karena sebelumnya emang belum pernah ikut apapun. Ini pertama gitu. Serius? Iya, baru pertama kali ikut ini. Baru pertama kali ikut ajang-ajang putri-putri Iya, gitu ya? sempat minder juga karena yang teman-teman yang lain itu udah keren-keren semua, udah pada ada yang ikut duta, ada yang ikut ini itu banyak pengalaman mereka gitu. Sementara kita baru masuk dan belum ada pengalaman sama sekali gitu. Sempat insecure juga. Jadi tapi untung support dari mama papa itu kayak ayo coba dulu gitu. Kita berpotensi, kita bisa gitu. Berarti sebelum ikut ajangku dapat infonya dari mana biasanya? Jadi waktu itu tuh taulah sosmed. Okay. Jadi di Instagram ngeliat snapgram kakak-kakak juga, ada kakak waktu itu yang bikin snap. Terus kayak dikepoin tuh Putri Hijab Sumber. Pas waktu itu pas baru buka banget Putri Hijab ini. Jadi kayak langsung tuh telepon mama bilang, "Mah, Putri Hijab buka pendaftaran mah." Terus langsung mama tuh bawa ngasih respon positif kayak ayo langsung daftar gitu. Langsung daftar itu gitu. Jadi langsung hubungin adminnya, langsung daftar hari itu juga gitu. Saking bener-bener mama tuh support kali untuk ikut itu gitu. Memang keluarga yang full support sistemnya keren. Selagi positif ikut gitu. Karena apalagi hijab ya. Iya, betul. Hijab ini kan ibaratnya bukan ibarat sih, emang wanita muslimah yang tak terlepas juga dengan Minangkabaunya, adat basadi syarak, adat basadi kitabulahnya, keren lah pokoknya. Oke, waktu itu mama langsung ikut. Iya. Papa juga semangat untuk Papa juga ikut. Iya, pokoknya mama papa itu full supportnya dari ya. awal sampai akhir. Masya Allah, beruntung punya orang tua kayak gitu ya. Sangat beruntung sekali dah. Nah waktu itu pas daftar itu kalau boleh tahu ada berapa peserta? Nah waktu daftar itu ada 80 peserta. Banyak banget ya? Iya waktu itu sempat minder juga ngeliat rame. Yang ini juga cantik-cantik, bagus-bagus gitu kan. Karena kemarin itu kalau nggak salah kita interviewnya itu di cafe, di Sisi Coffee kalau nggak salah. Iya. Nah di situ semuanya kita ada interview juga. Ada 5 pos interview di sana gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Ada penampilan bakat juga. Jadi alhamdulillah kemarin tuh masuk ke bakat 10 terbaik gitu. Bakat seperti apa? Kemarin tilawah. Tilawah. Serius? Iya. Oke, Masya Allah. Lanjut. Ya jadi alhamdulillah juga tuh waktu pas mau interview. Jadi kan di pos bakat tuh jadi pas lah namanya tuh yang nomor 1 waktu di pengumuman top 10 terbaik gitu. Namanya pertama Bunga Safira gitu. Jadi waktu mau nunggu interview ternyata pas duduk di sana tuh ternyata itu tempat pos bakat. Pas kali tuh, jadi langsung tuh dipanggil Bunga Safira, kata kakak tuh. Langsung kaget dong, kayak langsung bakatnya gitu. Langsung bakatnya. Kena todong langsung. Iya, langsung kayak kaget gitu kan. Abis itu langsung duduk lah. Ini hati berdebar-debar juga gitu kan, karena aduh kok tiba-tiba gitu. Pas pertama itu udah selesai penampilan bakat, langsung tuh kakaknya nyuruh catwalk ya. Aduh, aku sempat bingung juga karena sebelumnya belum pernah catwalk. Model juga belum pernah gitu. Tapi sering lihat.
Nggak pernah ngelihat, lupa juga ngepoin malamnya gitu. Oke. Di hati tuh kayak bener-bener udah, aduh ini gimana gitu kan. Jadi Oke. kayak kakaknya bilang kayak, ayo silakan dek, catwalk ya, ambil posisinya silakan. Ada tuh kakak-kakak samping, boleh dong kak dicontohin dulu kata kakaknya. Terus bilang sama kakak tuh, oh nggak bisa, nggak usah dicontohin, langsung aja kata kakak tuh. Aduh ini kayak mana ini gitu. Kayak aku sendiri udah bingung gitu kan. Jadi karena yaudah kita profesional aja, kita percaya diri aja, jalan aja, yang pentingnya percaya diri gitu. Betul sih. Percaya diri, yaudah aku jalan depan itu dengan penuh percaya diri gitu, walaupun nggak tahu lah ya gimana hasilnya gitu. Ini ada yang lucu juga tuh dah. Kan belum pernah catwalk tuh. Pas jalan ke depan, pas mau baliknya tuh kayak mikir ini gimana cara baliknya. Balik kanan apa balik kiri? Ini kemana baliknya gitu. Ya udah percaya diri aja, balik aja gitu. Gak tahu lagi tuh gimana gitu. Ya Allah, ini sisi positifnya gitu. Berarti kalau untuk ya penampilan kita gitu yang paling penting poinnya adalah percaya diri. Ya, percaya diri. Seberapapun jam terbang kita pas ajang-ajang kayak gitu, kalau nak percaya diri, waduh. Iya, emang harus percaya diri. Oke, nah, kok saat di rumah mungkin lah penasaran kok. Kayak apa sih Uni Safira kok kalau dia ajang pencarian bakat putri hijab influencer kok, kita putar mudah nak? Boleh, videonya. boleh. Selanjutnya kita putarkan video berikut ini. Check it out. Terima kasih 10 top 10, top 5, top 30 dan seluruh sponsor dan juga MUA yang hadir untuk teman-teman kita selama karantina dan juga malam grand final hari ini. Baik, kita saksikan bersama-sama instrumen satu kita. Boleh dibawa bersama-sama kembali ke belakang. Ya, difoto dulu. Bunga berkibar sendiri pastinya. Baik, kita mundur sedikit bunga dari belakang dulu biar foto bersamanya juga bagus. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, itu tadi videonya. Itu pemasangan crown. Apa sih bahasa awalnya itu? Mahkota. Oh, sok-sok Inggris loh. Nggak tahu bahasa Indonesia. Mahkota itu di situ penganugerahan pemenangnya pakai mahkota semacamnya. Kalau Mbak sih di posisi itu, wah nggak pernah ikut putri hijab. Itu alhamdulillah tuh bener-bener kayak nggak nyangka gitu ya dah. Kayak aduh, alhamdulillah ada di titik ini gitu. Kayak nggak pernah terpikirkan tuh sebelumnya. Mau sebelum masuk putri hijab pun belum pernah kepikiran untuk bakal jadi masuk top 3. Target apa? Targetnya cuma masuk top 30. Karena untuk masuk top 30 pun juga susah. Karena emang banyak pesaing gitu kan dah. Jadi kayak aduh ini bisa nggak ya masuk top 30 gitu. Terus setelah masuk top 30 alhamdulillah waktu pengumuman malam grand final ternyata masuk top 10 juga gitu. Udah panjang tuh perjalanannya sampai ke top 3. Sampai waktu berdiri di itu antara aku sama teman satu lagi. Itu kan berhadapan tuh. Itu aku udah kayak nyerah ya? Udah nyerah. Iya, udah nyerah kayak. Udah lah kok menang lah gitu ya. Karena yang juara 2 itu duta integrasi sumber. Oke. Iya, dia juara satunya. Jadi kayak ya Allah, ini kakak ini
pasti kakak nih gitu. Aduh, kita yang belum ada pengalaman ya nggak mungkin gitu. Jadi kayak terus waktu pengumuman yang udah disebutin siapa nama itunya, winnernya, aku nggak nyangka, kayak langsung kayak kaget, kayak nggak nyangka gitu kan. Jadi langsung tuh kakak yang di depan tuh langsung meluk aku, padahal aku itu masih kayak bingung gitu. Aduh, ini beneran nggak ya gitu, ini mimpi nggak ya gitu. Dia gak nyangka banget, bahagia banget ngeliat senyum orang tua juga, terharu juga. Waktu itu mama papa, adek juga, dia kayak terharu semua tuh ngeliat kan. Karena aku kemarin juga tamu undangan cuma mama papa aja. Iya, yang lainnya udah banyak tuh supporternya. Kayak waktu siapa ya winnernya gitu. Ini disebutin tuh namanya, aku nggak ada gitu, kayak aduh ini aku beneran nggak ya gitu. Berarti emang support system terbaik bunganya adalah orang tua. Keren lah sih. Nah, di situ kan banyak peserta ya, bisa bukan hal yang mudah untuk mengalahkan dalam tanda kutip mengalahkan semua yang terbaik di situ. Kan semuanya pesertanya terbaik semua, emang orang-orang hebat. Sudah ikut ajang segala macamnya, dan Bunga ada di antara yang terbaik itu. Keren, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bunga Uninana. Nah kan waktu ajang itu lah diumumkan lah pemenang lah semacamnya. Pengen tahu sedikit, Putri Hijab Influencer kok sebenarnya ajang seperti apa sih misinya gitu? Nah, untuk Putri Hijab Influencer sendiri, itu tuh bagaimana kita itu bisa tentunya mengajak muslimah. Yang paling penting itu adalah memakai hijab, jilbab gitu. Karena kita seorang muslimah itu memang wajib hukumnya untuk kita mengenakan hijab gitu. Jadi di sini gimana kita sebagai Putri Hijab Influencer, gimana kita caranya mengajak, mempengaruhi teman-teman kita yang muslimah, gimana sih pentingnya untuk mengenakan hijab gitu. Terus kita juga harus menjadi motivasi bagi mereka ya, sebagai contoh juga yang baik gitu. Apalagi aku sekarang udah jadi Putri Hijab, jadi kayak harus sebagai contoh baik itu di keluarga, di lingkungan teman maupun di lingkungan masyarakat. Tentunya masyarakat juga bakal tahu dengan kita Putri Hijab, pasti orang bakal banyak tahu gitu. Lebih ke itu juga sih sebenarnya. Kita sudah menang di ajang ini, itu bukan suatu kayak stop gitu ya, kita menang stop, tapi setelah itu bebannya akan lebih berat lagi. Misalnya di luar misi-misi yang hijab semacamnya, itu lebih ke menjaga attitude kita di luar ya. Ya betul, karena orang rame yang bakal tahu tentang kita gitu. Bagaimana kita bisa menjaga attitude kita dengan baik, bagaimana orang-orang tuh menilai, oh ini Putri Hijab, ternyata oh ini sebagai contoh kita, sebagai kita meneladani, oh ini Bunga ini udah jadi Putri Hijab, oh ternyata attitude-nya bagus ya. Jadi kan enak di kalangan masyarakat, kayak kita sebagai contoh gitu. Lebih sebagai representasi cewek muslimah di Sumbar, entah itu dari segi attitude-nya, cara berpakaiannya, membawa nama baik diri sendiri, keluarga, dan si ajang ini juga bahkan ada embel-embel Sumbarnya, berarti kan membawa banyak nama di dalam satu nama Bunga Safira gitu ya. Nah, kalau kan udah beberapa hari ini setelah pemilihan itu, ada nggak sih misi-misi misalnya dalam tiap bulan ini kamu harus ini dari si ajang ini? Nah, kalau untuk visi misi seperti itu, mungkin karena kami masih baru ya, jadi kayak masih belum dirembukan lagi gitu. Tapi kalau dari aku pribadi udah berkomunikasi juga sama teman-teman yang lain. Itu pengennya tuh kayak kita tuh harus lebih aktif lagi di sosmed gitu. Kayak bikin konten-konten yang menarik, konten-konten yang ada ilmu-ilmu dakwahnya gitu. Ya betul sekali, karena targetnya anak muda ya. Targetnya anak muda, dan anak muda semuanya pakai sosmed. Iya, semua betul. Hampir 100% hampir 100% punya sosial media. Bahkan satu orang itu punya contoh Instagram, satu orang pasti punya ada. Instagram 1, 2, 3 bahkan akun fake. Nah, setelah itu ada juga di aplikasi lain. Jadi di beberapa platform, dan di beberapa platform itu pun punya banyak akun. Berarti
segmen market untuk si hijab influencer ini sangat-sangat terbuka lebar Ya, untuk betul anak muda banget. ya. Oke, berarti harus konten ya. Iya, harus konten, itulah intinya. Harus bikin konten-konten yang kreatif mungkin, yang bisa memberikan motivasi juga bagi anak muda di luar sana gitu. Oke. Nah, Uni kan ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, mengisi. Kalau isi acara juga ada. Ada biasanya ngisi-ngisi acara yang berbau putri hijab juga Iya. ada. Itu biasanya apa namanya? Jadi ada brand-brand gitu. Jadi Oh, nanti lebih ke kita brand ya? ya lebih ke brand-brand aja. Oke. Dan salah satunya adalah hadir di podcast Tampe Mota ini. Oke. Ini adalah salah satu misi dari Putri Hijab juga sebenarnya ya. Bagaimana ajang ini bisa lebih dikenal dan lebih penting adalah esensi di dalamnya. Iya. Oke. Uni, kok ada nangka lewat gitu. Apa tuh dah? Oke, dan sana-sananya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, kini kita mau otak tentang hijab influencer bersama Uni Bunga Safira. Uni, lanjutkan balik deh. Oke. Tadi banyak pertanyaan yang sedang menumpuk aku. Siap-siap lah. Oke, Uni. Pengen tahu sedikit, kalau lebih pribadi sih. Apa sih motivasi Uni ikut ajang Putri Hijab kok? Kalau untuk motivasi yang paling utama itu ya orang tua. Oke. Karena kita sebagai anak, kita mau kayak bagaimanapun, kita nggak akan bisa membalas jasa orang tua. Tapi kita sebagai anak, kita bisa membahagiakan orang tua kita. Oke. Dengan cara kita memberikan suatu kebanggaan bagi mereka, mulai dari jalur prestasi. Itu bisa membuat mereka bahagia gitu. Jadi merupakan salah satu motivasi terbesar bagi aku sendiri, itu adalah orang tuaku. Masya Allah, ya betul. Karena untuk membagikan orang tua itu nggak hanya dengan materi ya. Ya, betul. Salah satunya dengan kebanggaan ini. Oke. Dan juga dengan kayak ya namanya kita ikut ajang, pastilah ada yang mungkin nggak suka atau iri atau ada mungkin omong-omong di belakang gitu. Nah, itu merupakan suatu semangat besar bagi aku sendiri gitu. Bagaimana aku bisa membuktikan kepada orang banyak bahwa aku bisa. Aku bisa untuk membanggakan ke orang tua aku loh. Aku juga bisa sukses loh gitu. Aku bisa semuanya gitu. Aku harus bisa buat orang tua aku bangga gitu. Masya Allah. Kok emang harus gitu. Harus gitu. Karena yang seperti Desbi bilang tadi, untuk membahagiakan orang tua itu nggak hanya dengan materi. Iya. Bisa dengan kebanggaan prestasi, cele anaknya juara kan. Pokoknya datang pas hari penganugerahan. Iya. Apapun itu sebenarnya, apapun itu entah menang apa tidak, bisa masuk 10 besar itu sih lah kebanggaan bagi orang tua. Sangat-sangat bersyukur. Itu menambah pemacu hormon-hormon kebahagiaan bagi orang tua. Oke, terbayang sih kalau awak orang tuanya. Oke, Uni. Dan Uni tadi adalah untuk membahagiakan orang tua. Sebut gitu sayang sama orang tua ya. Iya, pasti. Namanya anak pasti sayang sama orang tuanya. Aduh cuy yang indah. Banyak sih buktinya. Oke, berarti Uni di dalam keluarga emang sangat dekat dengan keluarga. Iya, ini mungkin waktu aku kuliah aja aku yang jauh dari orang tua. Soalnya dari kecil sampai dulu itu nggak pernah pisah sama orang tua. Pisah pun misalnya aku pergi lomba 10 hari misalnya, itu orang tua ngelepasnya nangis, pakai drama nangisnya. Iya, pakai drama nangis. Nangis dulu tuh baru ngelepasin anaknya beberapa hari. Apalagi ini di kuliah sendiri kan, tiap hari video call. Tiap hari video call. Seterwajah ya. Iya, harus video call. Video call tuh ibaratnya ambil absen. Video call tiap malam. Memastikan anaknya nggak keluyuran. Oke, Uni. Berarti tiap hari komunikasi tiap hari. Tadi Uni menyebut ada seketik tadi, bahkan untuk
mengantar pergi lomba pun kayak menangis macam. Berarti Iya. pernah ikut lomba lain dong? Alhamdulillah Apa udah tuh? ada. Kayak MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Oke. Ada juga pernah juga ikut lomba tilawah. MTQ. MTQ. Ya. Kalau kampung MTQ baca. Oke, pernah ikut MTQ, pernah ikut MSQ. Iya. Oke. Berarti masih berhubungan dengan agama Islam berarti ya? Iya. Oke, emang sangat dekat dengan agama juga berarti. Karena orang tua tuh emang dari kecil tuh emang didikannya tuh emang udah agama gitu. Oke. Emang berpedoman sama agama gitu. Oke. Dari kecil sangat-sangat dianjurkan kayak pergi ngaji, pergi cari guru ngaji aja udah banyak banget tuh kayaknya guru ngaji tuh. Belum lagi guru pidato-pidato kayak gitu. Masya Allah sih. Soalnya gini, kebanyakan orang tua itu lebih ke bukan dari sisi agamanya, lebih ke bakat-bakat yang lain, entah itu nyanyi, entah itu bela diri segala macamnya, olahraga gitu kan. Iya, tapi di keluarga lebih ke yang agamanya. Tapi orang tua selagi positif ikut gitu. Kayak misalnya olahraga, aku mau ikut ini mah boleh ikut, silakan ikut gitu. Oke. Aku mau ikut nyanyi mah boleh ikut gitu. Pokoknya mama tuh selagi positif, mama papa selagi positif disupport terus gitu. Hajar ya. Hajar gitu. Oke, berarti asalkan positif hajar ya. Walaupun olahraga semacamnya, asalkan tidak mengurangi ibadah kita sama Allah. Iya, betul. Tidak misalnya kok harus buka hijab kok kegiatannya. Ya, asalkan tidak itu ya. Enggak. Oke, Masya Allah. Nah, Uni, selama ajang kok kan kurang lebih sebulan ya. Kurang lebih sebulan tuh dari Uni yang tidak pernah ikut ajang serupa selama ini sebelum-sebelumnya gitu kan. Itu berarti kan ikut pengalaman pertama. Iya. Pengalaman pertama Bana dan langsung juara. Selama di audisi sampai jadi pemenang tuh pengalaman apa yang Uni dapet? Banyak. Kalau untuk pengalaman kayaknya nggak bisa dihitung satu-satu, kayaknya bener-bener banyak banget. Mulai dari kita diajarin gimana caranya memanajemen waktu. Itu waktu bener-bener diajarin sekali manajemennya, disiplin waktu. Sampai situ ya? Iya. Oke. Waktu, aku bener-bener kayak pengalaman terbesar di Putri Hijab ini waktu. Kita benar-benar dituntut untuk bagaimana disiplin waktu di situ. Oke. Dan kita juga dituntut untuk bagaimana menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Oke. Kita harus menjaga kebersihan itu. Dan aku juga pengalamannya itu kita juga ada diajarin public speaking. Kita juga diajarin tentang beauty. Ada juga tentang kewanitaan. Gimana sih kita sebagai wanita muslimah, gimana sih kita seharusnya gitu bersikap sebagai wanita muslimah gitu. Sesuai tuntunan ya. Iya, bagaimana sikap kita kepada kakak-kakak senior, sesama teman kita, kakak-kakak yang mungkin usianya jauh di atas kita tapi satu angkatan gitu. Gimana sikap kita gitu. Atau dengan kakak-kakak senior yang kita lebih tua daripada dia tapi dia lebih senior, gimana sikapnya gitu. Benar sopan santun itu benar-benar dijaga di Putri Hijab gitu. Oke, berarti benar-benar mengedepankan attitude tadi. Iya, memang attitude yang paling diutamakan di sini. Iya. Ditambah lagi dapat teman-teman yang Masya Allah keren-keren semuanya. Teman-teman di Putri Hijab yang Masya Allah yang benar-benar pengalamannya luar biasa. Aku akuin kayak kalau ditanya siapa sih di Putri Hijab yang kurang gitu, nggak ada. Semuanya berpotensi. Semuanya berpotensi di Putri Hijab. Nggak ada di Putri Hijab yang nggak berpotensi. Semuanya berpeluang menang. Semuanya bahkan kakak-kakak senior, kakak-kakak yang udah ngerangkul kami itu Masya Allah benar-benar dirangkul dari awal audisi sampai kami kemarin ada acara di Villa Mandam itu benar-benar dirangkul sama kakak itu. Gimana caranya kita menjaga kekompakan sesama teman, benar-benar mantap pokoknya. Oke, nah yang paling kentara yang Uni Nana rasakan dari nan dulu sebelum ikut ajangko dulu, Nana masih kayak gitu. Masih otomatis kita tahu lah kekurangan diri kita sendiri kan. Tapi setelah ikut ajang ikut audisi sampai jadi pemenang, paling terasuana apa tuh? Mager sih.
Mager. Aku Oke. orangnya mager banget. Sebelum ikut Putri Hijab itu bener-bener kayak di kos itu cuman tidur aja dari pagi sampai pagi. Putri tidur. berarti Cuman di dalam kos aja, nggak ada kemana-mana. Karena emang di Padang susah juga pergi-pergi kan. Jadi Oke. kayak panas juga gitu. Jadi kayak lebih suka di kos aja. Kayak di kos aja. Bahkan kayaknya lebih senang di kos daripada pergi keluar-keluar gitu. Jadi ketika masuk Putri Hijab itu terasa banget tuh perbedaannya. Kita yang sering rebahan, kita yang sering mager-mageran. Ini di Putri Hijab nggak bisa kayak gitu gitu. Harus pandai manajemen waktu, harus disiplin gitu. Oke, yang Itu sama-sama tadi dirasakan. mageran atau malas gerak tadi itu ya, jadi gerak banyak malahannya. Itu yang paling terasa ya. Terasa banget. Oke, berarti sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu yang jarang orang perhatikan seperti disiplin waktu itu, manajemen waktu itu, malah itu yang seharusnya dikedepankan dulu ya. Iya, betul. Makanya tadi tuh hewan Eran tiba di bawah di ruang make up kan. Lah tiba bintang tamu. Alah dari tadi. Wah, Masya Allah, kok bisa? Ya, berarti pas si sang produser menghubungi, misalnya jam 1 guys sudah datang. Iya, harus sebelum jam 1 sudah sampai gitu. Oke, langsung sampai. Ya, biar kita yang nunggu gitu. Oke. Kakak-kakak tuh selalu ngasih tahu biar kita yang menunggu daripada kita yang ditunggu gitu. Oke, Masya Allah. Awalnya sagan tadi. Lah tipu. Berarti dari situlah nampak sebenarnya tadi dari datang kemari emang betul-betul seorang putri hijab influencer yang bernama Bunga Safira kok adalah orang yang sudah oke dalam memanajemen waktu, disiplin Amin. waktunya. Oke, Pak, first impressionnya adalah orang yang disiplin waktu tadi. Langsung. Oke, good. Oke, Uni. Nah, itu kan yang paling kentara teraso perubahan dari ini bunga Safira yang dulu loh yang mageran. Kini ini adalah bunga Safira yang tadinya mager malas gerak sekarang jadi yang aktif, aktif, yang tidak malas gerak lagi, yang oke dalam manajemen waktu segala macamnya. Nah, selama kegiatan tuh yang paling terharu apa sih? Yang membuat terharu itu semangat kakak-kakak senior sih. Aku salut sama panitia-panitia, sama kakak-kakak senior yang bener-bener kayak sangat-sangat merangkul kami. Profesional ya? Profesional banget. Gimana mereka bersikap ketika lagi kompetisi, itu berbeda dengan ketika kita lagi ngumpul kayak nyantai-nyantai gitu. Mereka ketika kita nyantai, mereka seperti teman gitu. Mereka asik gitu. Tapi ketika kita lagi tampil di depan, asik langsung? Bukan gak asik, tapi mereka profesional Okay. gitu. Nampak sisi seriusnya, nampak sisi disiplinnya gitu. Pemimpinnya juga nampak di sana. Jadi aku kayak salut ngelihat kakak-kakak tuh terharu juga. Gimana semangat mereka nyariin sponsor-sponsor. Sampai ajang kami kemarin waktu grand final itu, Masya Allah gitu, semangat kakak-kakak yang bener-bener sponsornya dapat banyak gitu. Oke, berarti emang ajang ini bukan sekedar ajang mencari bakat, mencari pemenang untuk putri hijab aja ya, tapi benar-benar semuanya dari mulai panitia, senior dan segala macamnya itu semuanya bersikap profesional. Memang benar-benar ingin mencari seorang putri hijab dan dengan cara yang sangat-sangat pas gitu ya, profesional. Betul banget. Masya Allah, berarti betul kata Bunga Safira tadi, semuanya pantas menang di situ. Iya, memang pantas menang semuanya. Oke, Masya Allah, profesional tadi ya. Iya. Oke, Uni, kalau yang itu yang paling terharu, yang paling ada nggak hal-hal lucu selama putri hijab tuh? Kan kalau orang Majalaya kan serius banget mah maksudnya kegiatannya kayak serius gitu kan. Pasti ada hal-hal yang cair suasana gitu. Mungkin kalau untuk yang lucu-lucunya mungkin ada per angkatan tuh pasti ada tuh yang lucu-lucunya gitu. Kayak misalnya lagi ngumpul-ngumpul gitu. Ada misalnya yang satu orang ini yang kayak bener lucu gitu. Kadang-kadang kakaknya ngomong gini, nanti dia jawabnya gini gitu. Kayak berbeda sama apa yang dijawabnya gitu. Jadi itu udah lucu banget tuh kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh.
Jadi kakaknya yang lagi serius tadi jadi ketawa ngeliat sikapnya gitu. Paling lagi ngumpul-ngumpul aja, ngelucu bareng-bareng gitu. Justru dengan kayak jokes-jokes kayak gitu cair sama itu makin kompak ya. Ada satu orang yang bikin suasana itu jadi cair gitu, nggak melulu jadi serius gitu. Ada seorang icebreaker di situ. Iya. Oke, Uni. Nah, Uni kan lah ikut ajang Putri Hijab Fluencer. Di situ ada fluencernya adalah singkatan dari influencer ya, mempengaruhi. Nah, Uni, kalau misalnya kini Uni bukanlah menyandang seorang putri hijab Sumbar lagi. Ini ada jangka waktunya nak? Ada. Berapa lama? Itu 1 tahun. 1 tahun. Oke. Setelah 1 tahun itu, what next ya? Apa sih rencana dari Uni? Nah, untuk aku sendiri, kalau misalnya udah nggak jadi putri hijab lagi, tentunya aku juga harus tetap berkontribusi di dalam putri hijab gitu. Walaupun kita nanti udah nggak menjabat lagi, tapi untuk gelar putri hijab itu akan kita dapat selamanya. Mau kita udah tua, tetap orang bakal bilang itu Bunga putri hijab dulu, walaupun kita nanti putri hijab yang tahun 2023 gitu kan. Dan itu di tahun 2026 2060. Iya, pasti putri hijab itu kita bakal menyandang gelar putri hijab untuk selamanya gitu. Jadi mungkin lebih kayak gimana sih caranya kita dapat untuk merangkul adik-adik setelah ini gitu. Walaupun kita nanti udah selesai masa jabatannya, bagaimana kita hubungan silaturahmi sesama senior di atas kita, sesama angkatan dan sesama adik-adik nantinya gitu. Masya Allah, itu harus dijaga ya. Ini ada orang kelewat dunia. Nah, soalnya informasi penting kok nih bagi seluruh masyarakat penonton TVRI Sumatera Barat. Dan sanak sadonyo, kita akan kembali lagi bincang-bincang kita sama Uni Bunga Safirako, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Halo Dusan Asaranyo, kita balik di podcast Tampe Mota dan masih bersama saya Desbi Sugari dan bintang tamu kita seorang putri hijab Fluencer Sumbar 2023, Uni Bunga Safira. Iya udah. Nah, Dusan Asaranyo, jangan lupa saksikan podcast Tampe Motako di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di TV langsung di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di siaran digitalnya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sanak tonton live di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita kembali lagi bicara sama Uni Nana. Uni Nana. Kan di ajang hijab influencer kok tadi ada menampilkan bakat segala macamnya ya. Iya. Tadi Uni bisa tilawah segala macamnya. Nah, masih penasaran gak sih? Karena tadi Uni pernah ada menyabui tadi orang tua tuh full support untuk kegiatan apapun, lomba apapun. Berarti kan anaknya punya banyak talenta dalam tanda yang ambo petik gitu, yang ambo garis bawahi. Uni punya banyak talenta kayaknya kok. Nah, penasaran gak? Uni selain di MTQ, MSQ atau berhubungan dengan keagamaan, punya bakat lain kah? Bakat lain kayaknya hobi lain. Hobi nyanyi. Oke, nyanyi atau pernah ikut lomba nyanyi? Pernah, tapi ya pernah. Cuman kayak lomba yang kayak asik-asik gitu aja, nggak yang lomba-lomba ajang-ajang tinggi enggak. Lomba ajang di kampus atau di sekolah gitu ya. Di sekolah, di kampung gitu. Oke. Berarti hobinya hobi nyanyi ya? Hobinya nyanyi. Kalau hobi nyanyi juga kamar mandi. Oke. Nah, boleh nggak sih penasaran lo Uni nyanyi gak mau alih album? Kalau misalnya nyanyi agama juga boleh nggak bang? Religi ya, religi atau sholawat gitu. Boleh sih. Boleh. Coba dikit ya bang. Oke, banyak pun boleh. Sampai habis waktu. Ya Allah. Oke, 1, 2, 3. ركت عيناي شرقا ولطيبة درفة عذقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على
Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allah, merinding. Oke. Speechless lah. Dakwah menyangkut cuma hobi-hobi gitu sih. Ternyata Masya Allah suaranya merinding loh. Tagap lurah mau aku dia pakai baju penyalangan sih kayaknya. Masya Allah. Oke, itu lagu rock patah. Ya, Apa judulnya? Assalamu alaika. Assalamu alaika. Itu lagu yang sangat populer ya. Iya, populer di masanya. Di masanya. Sampai kini pun kalau Dewa masih masuk playlist wajib lah untuk lagu-lagu religi. Karena tak hanya tentang salawatnya, iramanya menyentuh lah ya. Sangat menyentuh. Itu salah satu lagu favorit juga. Ya, favorit, salawat favorit. Salawat favorit ya. Iya. Berarti emang suka lagu-lagu religi juga sih? Suka. Tapi Minang juga suka, Minang, pop juga. Cuman lebih ke religi gitu dah. Oke. Lagu pop Minang pun suka aja ya? Suka, semuanya suka. Okay. Boleh lah gak 10 album? Ada lagu Minang yang paling suka? Lagu Minang yang paling suka? Yang lagu Kintani tuh, yang jika diingi dikana-kana katiko cinta bajauhan dulunya indah ka lupa liriknya ya Allah. Oke. Tapi itu emang lagu yang bagus ya. Iya, emang bagus lagunya. Lagu Kintani nak sih dah. Iya, lagu kumbuah lah ya. Iya, kumbuah nak do lawannya. Nak do lawannya. Itu emang adik-adik awak juga tuh Mbak Kintani. Halo Kintani. Halo Kak Kintani. Oke, itu berarti hobi nyanyi, religi, itu pop Minang segala macamnya. Tadi lagu Kintani yang kebetulan dari daerah yang sama ya. Iya. Pikumbuah ya? Iya, Pikumbuah. Di mana Pikumbuahnya? Di Awakuniang. Awakuniang. Iya. Awakuniang. Kota Pikumbuah berarti ya? Iya, di kota. Kota Pikumbuah, Kota Madia Pikumbuah. Deh. Mbak kok orang Pikumbuah kok cara-cara ya? Masya Allah. Masya Allah. Deh, ini berarti tadi lo hobi nyanyi. Kalau hobi-hobi olahraga ada juga? Aduh, hobi bela diri taekwondo. Serius? Iya. Aku dulu waktu sekolah hobi kali itu taekwondo. Mana waktu di Man dulu waktu sekolah pokoknya hobi kali lari jogging juga jogging. Pernah menang juga jogging lari untuk tingkat kota cewek waktu itu 5 kilo. Lari? Iya. Itu jogging lari ya? Jarak jauh. Jarak jauh ya. 5 kilometer. Sesak pula engap tuh ya. 5 kilo. Iya. Itu kalau kayak gitu tuh ada berhenti ya? Enggak ada berhentinya. Serius 5 kilo? Ya paling larinya aja dipelanin gitu. Oke. Wah, biasa lari dari kenyataan. Oke, berarti hobi lari juga. Iya, lari jarak jauh, atletik pokoknya. Atletik. Oh, yang atletik suka ya. Iya. Kalau yang semacam permainan kurang. Permainan biasanya volley, basket, paling di sekolah. Iya, pernah juga volley waktu itu perwakilan acara Kemenak kalau nggak salah. Pernah juga ikut volley. Oke, banyak sekali hobimu. Berarti tadi lari pernah menang Jo? Pernah yang lari jarak jauh yang 5 kilo itu juga kaget juga tuh dah. Waktu itu tuh mendadak aja tuh ngasih taunya bapak olahraganya. Bilang kamu besok mau nggak ikut lari jarak jauh 5 kilo di sini katanya. Oh boleh pak, ini aku orangnya tuh suka ditantang gitu loh. Tantangan tuh suka gitu. Pokoknya harus dicoba gitu. Walaupun nanti hasilnya pun bagaimanapun penting kita coba dulu gitu. Intinya nambah pengalaman juga, betul. nambah teman juga, nambah CV. Iya. Habis itu ditawarin buat ikut, terus alhamdulillah menang juara 3 tuh nggak nyangka juga tuh. Sampai diketawain sama papa di rumah kayak ya Allah nggak ada latihan, nggak ada ini. Latihan cuma sehari aja. Sehari sebelum lomba tuh sorenya lari-lari dekat rumah kayak
gitu. Biar ganti-ganti pemanasan lah Iya. ya. Biar nggak kejang otot. Alhamdulillah kemarin tuh dapat juara 3 gitu. Oke, Masya Allah. Emang kalau di sekolah emang misalnya ada mata pelajaran di mata pelajaran olahraga tuh yang atletik tuh emang menonjol kah atau kok tiba-tiba si guru olahraga aku minta? Iya, karena di sekolah pun juga sering ikut-ikut lomba olahraga gitu loh, gitu. Oke, siap. Olahraga, yo nyanyi, yo olahraga tadi aneh-aneh lo tuh. Maksudnya untuk seorang wanita lah, untuk seorang wanita taekwondo gitu ya. Itu latihan di maksudnya belajar kah itu di Ada gurunya. Ada guru taekwondo Iya, di Payakumbuh juga. Di Payakumbuh juga. Oh, di Payakumbuh dari ketek Payakumbuh Iya. asli Payakumbuh. Asli Bana Payakumbuh. Asli banyak Payakumbuh, ketek dan gadang di Iya. Payakumbuh. Baru kuliah kok di situ. Iya. Oke. Sebenarnya pengen kuliah di luar, kayak di luar kota atau di luar provinsi. Di luar Sumbar lah ya. Iya, di luar Sumbar, tapi nggak boleh sama orang tua. Oke. Kamu cewek, kamu nanti jauh dari orang tua susah gitu. Kamu di Oke. Padang aja udah gitu. Oke, nggak masalah Nggak ya. apa, yaudah. Di sini juga bagus kok. Iya, bagus. Apalagi Sumatera Barat itu dikenal dengan khususnya yang Minang ya. Minang kita lebih ter apa ya? Kayak lebih kawan lingkungan wah masih bagus lah. Masih bagus. Masih iya. bagus, masih terjaga masih untuk terjaga. di agama, pergaulan segala macamnya. Tapi untuk di luar Sumbar karena Agak susah. mungkin agak susah Iya. bagi seorang wanita Minang ya. Tapi kalau seorang yang kini ialah putri hijab kok waraso kini kok lah keluar lah keren kok. Masya Allah. Masya Allah. Uni Iya dah. rencana Uni ke depan apa sih? Rencana Uni ke depan pribadi boleh? Rencana ke depan pribadi. Boleh. Itu kayaknya kalau misalnya setelah kuliah ini ya pasti kerja dong dah. Betul. Kerja, bantuin orang tua dulu, bahagian orang tua dulu lah, nyenangin orang tua gitu. Terus berkontribusi juga di Putri Hijab gitu. Walaupun nanti setelah masa jabatannya udah berakhir, tapi tetap harus aktif dan ikhlas membantu Putri Hijab, adik-adik yang lain gitu, ngerangkul semuanya. Nah, Menjalin- kalau misalnya kerja, kok kan kerja kok judulnya kok, bukan yang berhubungan dengan putri Putri hijabnya. Pekerjaan seperti apa yang Uni Nana pengenkan dan pokoknya besok kok kalau lah tamat kuliah pengen jadi kok lah gitu. Kalau aku sendiri aku pengennya kerja di kantor. Pengen kerja kantoran. Iya, di oke. kantor. Karena manajemen juga kan dah. Jadi sesuai sama jurusan di UIN gitu. Mungkin pengennya ke kantor Kemenak, mungkin Kementerian Agama gitu. Oke. Tapi mama suruhnya tuh kayak kamu kalau bisa di Kemenak Payakumbuh aja gitu. Jadi Lebih sampai dekat. kerja-kerjanya emang disuruh ke Payakumbuh gitu. Oke, Ujung-ujungnya oke. biar dekat, bisa orang tuh juga ngontrol gitu. Tapi yang penting nyaman kan dengan Nyaman. itu. Kok ada juga yang orang tuanya pengen ini, anaknya nggak pengen lah gitu. Tapi karena kedekatan emosional tadi ya dengan orang tua. Karena memang sejalur juga dah gitu. Karena memang dari kecil memang udah agama, tambah lagi jurusan kita juga manajemen. Jadi kalau orang tua tuh kayak ngarahin ke sini juga masuk gitu. Masuk sama apa yang diarahin sama orang tua gitu. Kok saking dakeknya sama orang tua mah. Orang tua tahu apa yang diinginkan anaknya, anaknya tahu apa yang diinginkan orang Iya. tuanya ya. Begitu ya. Masya Allah sih. Pengen lawak jadi anak emak. Ini, nah. Iya dah. Kalau misalnya udah anak di rumah kok pengen lo kayak Uni kok di tahun berikutnya gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang calon peserta putri hijab kok sebaiknya? Oke, yang paling penting itu adalah keimanan kepada Allah. Itu paling penting. Dapatkan cinta kepada Allah. Karena kalau kita udah dapatkan cinta kepada Allah, Allah akan mempermudah hidup kita gitu. Dan yang kedua itu yang paling penting adalah ridho orang tua. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah pun juga bakal ridho. Allah bakal mempermudah semua jalan kita gitu. Dan selanjutnya kita harus percaya diri. Itu poin utama. Kita harus percaya diri, kita harus yakin sama kemampuan kita, jangan insecure. Karena aku udah pernah di titik insecure dan ternyata itu yang bikin kita jatuh ketika kita insecure. Setiap manusia itu berpotensi.
Okay. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan bagaimana kita sebagai manusia, kita harus bisa bersyukur sama diri kita sendiri gitu. Karena Allah udah sesuai sama apa yang diberikannya kepada kita gitu. Sudah sesuai sama takarannya gitu. Sudah sesuai sama takarannya. Yeah. Oke. Yang pertama itu adalah ridho Allah, ridho walidain ya. Yeah. Ridho Allah tuh terletak pada ridho orang tua. Yang kedua, kepercayaan diri tadi, jangan insecure. Yeah. Kadang yang membuat kita kalah itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Wah, masalah hebat doang baik kuat. Langsung masuk ke dia potongan-potongan jedak-jeduk gitu ya. Oke, dosa-dosanya deh. Terima kasih banyak Uni lah cerita-cerita tentang Putri Hijab. Bagaimana Uni datang ke Siko itu adalah bagian dari menginfluence sanak-sanak di rumah sadonyo, terutama yang wanita. Bagaimana kita bisa berhijab dengan baik dan benar. Nah, itu poinnya tuh. Dan bagaimana kita bisa menjaga hijab kita tuh dengan hijab itu kan menutupi. Bisa kita tetap beretitude baik sesuai dengan agama kita. Oke, Masya Allah. Terima kasih Uni lah datang ke podcast Tampe Mota. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi ya. Oke, sana-sananya. Itulah bincang-bincang kita bersama Putri Hijab Fluencer Sumbar 2023. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Desbi Sugari. Kita akan kembali lagi di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.